Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Dewi Trias. Hari ini kita bikin putu ayu, modalnya murah, bikinnya gampang. Nah, istimewanya ini resep warisan dari ibu saya, jadi sudah teruji untuk berbagai macam acara. Teksturnya lembut banget, takaran gula, tepung, dan airnya pas banget. Yuk kita tonton hingga akhir. Langkah pertama, siapkan setengah butir kelapa parut. Nah, ini saya pilih yang setengah tua. Lalu tambahkan sejumput garam, atau ini nggak sampai setengah sendok teh ya, kira-kira segini. Jangan banyak-banyak karena ini kue, kalau keasinan nggak enak, mending dia kurang asin karena pada dasarnya kelapa itu sudah gurih. Lalu tambahkan juga setengah sendok teh gula, fungsinya sebagai penyeimbang, jadi rasanya nanti nggak hanya sekedar asin tapi gurih. Setelah itu lanjut aduk rata. Jangan lupa kita sudah panaskan kukusan tadi. Lalu kalau sudah rata seperti ini, kita kukus kurang lebih selama 15 hingga 20 menit. Agak lama 20 menit juga nggak apa-apa, biar si kue ini nggak gampang basi. Karena biasanya putu ayu itu yang bikin nggak tahan lama adalah si kelapanya ini. Lanjut kita bikin adonan putu ayunya. Untuk bahan A-nya siapkan 2 butir telur, 200 gram gula, dan 1 sendok teh emulsi atau pengembang. Nah, ini bukan SP, TBM, atau ovalet, tetapi ini quick, yaitu pengembang atau emulsi khusus putu ayu. Nah, tekstur yang dihasilkan nanti bakalan lembut, nggak seret, dan rasanya tuh berbeda dengan bolu. Cari aja di toko bahan kue, namanya Quick. Kalau susah didapatkan bisa di online shop. Nah, kalau susah lagi teman-teman bisa juga pakai SP. Lanjut ke bahan B-nya, saya pakai 250 gram tepung. Ini saya pakai segitiga atau protein sedang. Lalu ada 250 ml air kelapa. Nah, ini salah satu tips agar putu ayu tuh nggak cepat basi. Lanjut ke proses pembuatannya. Pertama masukkan bahan A-nya dulu, mulai dari gula, telur, dan quick. Kocok hingga mengembang kurang lebih selama 10 menit dengan kecepatan tinggi. Nah, ini sudah mengembang, lanjut kita turunkan kecepatannya menjadi kecepatan paling rendah dan kita masukkan bahan B-nya. Nah, salah satu tips agar jenis kue yang diadon seperti ini tuh menghasilkan tekstur yang lembut, mengembang, dan bagus adalah masukkan bahan B seperti tepung dan air kelapa ini secara bergantian atau bertahap. Jadi nggak langsung dimasukkan semua blek jadi satu gitu ya. Nah, penggunaan air kelapa ini menurut saya pas banget. Jadi selain dia menghasilkan rasa yang gurih, dia juga lebih tahan lama. Untuk mendapatkannya teman-teman bisa minta aja sama pedagang kelapa di saat kita beli kelapa mudanya itu tadi. Jadi gratis. Rasa yang dihasilkan jika pakai air kelapa nanti juga akan berbeda. Jadi dia tuh akan lebih gurih, ringan, tapi nggak enak. Oke, bahan B-nya sudah habis, kita bisa matikan mixernya. Nah, ini saya aduk balik seperti ini dengan spatula sebentar saja untuk memastikan sudah tidak ada lagi tepung yang belum tercampur dengan baik. Nah, konsistensi adonannya seperti ini teman-teman. Lanjut kita akan mewarnainya. Kalau ingin warna hijau aja tinggal dikasih pasta pandan dan dicampur rata. Nah, karena saya ingin 5 warna atau warna-warni, jadi saya akan membaginya dulu menjadi 5. Nah, ini parutan kelapanya setelah dikukus selama 20 menit, diamkan dulu sampai agak dingin baru kita masukkan ke dalam cetakan. Oke, sedikit berbagi tips bagaimana menghasilkan warna biru muda dan merah muda atau warna pastel padahal kita hanya punya warna biru tua dan merah tua. Pertama, siapkan pemutih khusus makanan sebanyak setengah sendok teh peres atau setengah sendok teh kurang sedikit juga nggak masalah, lalu tambahkan sedikit air. Aduk rata hingga dia tercampur dengan baik. Nggak perlu khawatir tentang pemutih khusus makanan ini, jadi dia itu aman, food grade, dan hanya merupakan bahan tambahan pangan seperti halnya pewarna. Kalau sudah tercampur rata, lanjut kita campur dengan pewarna makanan. Nah, untuk warna yang kita pakai saat ini adalah merah tua.
Teman-teman bisa pakai merah rose atau merah cabai tuh juga lebih bagus nanti hasilnya. Lanjut kita akan mencampurkannya pada adonan. Dengan begini hasilnya pun juga bagus, nggak kalah dengan pewarna pastel yang biasa dijual satu botol seharga Rp50.000. Nah, kalau dirasa kurang nyala, kita bisa tambahkan sedikit air pada tempat yang buat nyampur pewarna tadi dengan pemutih. Karena di situ masih banyak pewarna yang nempel di tempatnya. Lanjut kita aduk rata dan masukkan ke dalam adonan. Untuk jenis pinknya ini sesuai selera aja, jadi kalau lebih suka pink agak tua atau pink Fanta gitu bisa dikurangin pemutihnya dan ditambah dengan pewarna merah. Oke, hasilnya seperti ini. Kita juga akan melakukan hal yang sama untuk menghasilkan warna biru muda. Untuk warna ungu saya pakai pasta taro. Dan untuk warna kuning mudanya saya pakai pewarna kuning muda. Lalu siapkan cetakan bunga sakura seperti ini. Untuk diameternya saya pakai yang diameter 8,5 cm. Kalau teman-teman ada yang ukuran diameter 7,5 cm itu nggak masalah, karena hasilnya pun nanti bisa jadi lebih banyak. Olesi tipis-tipis aja dengan minyak goreng secara merata biar nanti nggak susah waktu ngeluarin adonannya. Jangan lupa kita sudah panaskan kukusan dulu agar pas adonannya sudah siap itu kukusannya juga sudah siap. Nah, ini saya siapkan 8 cetakan dulu sesuai dengan kapasitas kukusan, lalu saya beri kelapa sambil ditekan-tekan seperti ini agar dia padat sehingga tidak mudah lepas. Pastikan dia nggak terlalu penuh sehingga menghasilkan gradasi warna ketika sudah dicampur dengan adonan di bagian tengahnya nanti. Lanjut kita tuang adonannya. Ini untuk ukurannya saya beri sekitar 2 sendok makan. Lalu hentakkan sedikit agar tidak kopong di bagian tengahnya. Pastikan kukusan ini panas, lanjut kukus selama kurang lebih 10 menit saja. Sambil menunggu kukusannya matang, kita bisa siapkan cetakan yang selainnya, mulai dari ngolesin minyak, beri kelapa, ngasih adonan, dan menghentak-hentakan. Nah, ini dia setelah dikukus kurang lebih selama 10 menit, nggak perlu menunggu dingin, masih panas-panas gini kita bisa langsung keluarkan. Jadi caranya seperti ini, kita pencet memutar lalu keluarkan. Asal olesan minyaknya rata, dia nggak bakalan susah untuk dikeluarkan dari cetakannya. Oke, ini dia putu ayu dengan warna-warni pastel yang cantik. Modalnya nggak sampai 13.000, jadi 18 pieces untuk satu resep ini. Resep ini sudah teruji bertahun-tahun, komposisinya juga sudah pas, rasa manis gurihnya juga sudah pas, teksturnya juga lembut sekali. Oke, terima kasih telah menonton hingga akhir. Selamat mencoba dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.